Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah pertemuan keempat kita di mata kuliah manajemen risiko, dan hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi dan penilaian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko, ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh manajer risiko. Yang pertama, dia harus mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko tersebut. Yang kedua, dia juga harus bisa mengukur risiko tersebut dan melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, juga menentukan prioritas dari risiko tersebut. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah siklus manajemen risiko atau proses mapping risiko. Pertama kali, risiko perlu diidentifikasikan. Kemudian kita juga perlu mempelajari karakteristik risiko tersebut serta melakukan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik tersebut akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan prioritas risiko, di mana kuantifikasi risiko merupakan salah satu komponen penting dalam langkah tersebut. Melalui kuantifikasi risiko, kita jadi bisa mengukur tinggi atau rendahnya risiko dan bagaimana dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, kita bisa memfokuskan pada risiko yang paling relevan terhadap perusahaan. Misalnya, risiko-risiko yang mempunyai dampak paling besar atau probabilitas yang paling besar. Langkah selanjutnya adalah mengelola risiko melalui beberapa teknik pengelolaan risiko yang sudah kita sempat singgung di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi nanti di belakang juga kita akan membahas lagi lebih detailnya tentang teknik pengelolaan risiko. Nah, langkah berikutnya adalah revisit, yaitu mengevaluasi ulang langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis secara keseluruhan. Nah, dari daftar tersebut bisa diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar di dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Daftar kerugian potensial ini juga biasa disebut dengan checklist. Kegiatan mengidentifikasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer, karena apabila manajer tidak mampu mengidentifikasi semua kerugian potensial, maka ia juga tidak akan bisa menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kegiatan potensial tersebut. Adapun yang harus dilakukan oleh manajer mencakup membuat daftar atau checklist semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis atau perusahaan apapun. Lalu, dengan pendekatan yang sistematis, ia harus mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang bisa menimpa perusahaannya. Nah, sumber-sumber informasi dalam menyusun daftar ini bisa dilihat dari berbagai sumber, antara lain dari data-data perusahaan asuransi, kemudian informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan Asuransi, atau mungkin informasi yang rilis dari kepolisian. Dari seluruh kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu bisnis, pada pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kerugian atas harta atau property losses, lalu kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga atau liability losses, dan yang terakhir adalah kerugian personil atau personnel losses. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kerugian atas harta. Ini terbagi lagi menjadi 3, ada kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian net income.
Kalau kerugian langsung itu adalah kerugian yang diderita karena rusaknya atau hancurnya harta yang terkena peril. Misalnya gedung terbakar. Nah, itu kan kerugiannya adalah nilai dari gedung tersebut yang besarnya sama dengan nilai pembangunan kembali atau biaya perbaikan terhadap gedung yang bersangkutan. Jadi memang gedungnya yang terkena peril. Itu adalah kerugian langsung. Nah, kalau kerugian tidak langsung adalah kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, kerusakan, atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peril. Ya, selain yang terkena peril. Contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan yang menjadi rusak dikarenakan lingkungan yang berubah disebabkan oleh peril yang telah menimpa harta lain. Misalnya, gardu instalasi listriknya terbakar, sehingga pengaturan temperatur dan kelembapan menjadi kacau. Atau contoh lain, misalnya suatu gedung terbakar. Secara keseluruhan dilihat rusak semuanya, sehingga harus dilakukan pembongkaran, kemudian pembangunan kembali. Padahal mungkin kalau mau disisir, ada beberapa 1-2 ruangan yang tidak terdampak dari kebakaran tersebut, tapi jadi harus ikutan dibongkar dan dibangun ulang. Nah, kerugian tidak langsungnya adalah biaya pembongkaran dan pembangunan kembali gedung yang sebenarnya tidak rusak atau ruangan yang sebenarnya tidak rusak. Nah, itu adalah kerugian tidak langsung juga. Nah, yang ketiga ada kerugian net income, yaitu kerugian karena hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, baik sebagian maupun seluruhnya karena peril. Misalnya, batalnya kontrak penjualan dengan klien karena perusahaan tidak beroperasi untuk sementara waktu misalnya, karena mungkin ada alat produksi yang mengalami rusak berat. Itu juga merupakan kerugian net income atau pendapatan. Nah, tadi kelompok kedua adalah kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga atau liability losses. Ini kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contohnya, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan, yang sebenarnya kesalahannya dilakukan oleh pengemudi. Jadi pihak perusahaan angkutan umum harus bertanggung jawab. Itu adalah contoh dari kerugian atau liability losses. Lalu untuk kelompok ketiga ada kerugian personil atau personnel losses. Ini merupakan kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk juga dengan keluarganya. Misalnya kematian atau ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan perusahaan. Atau kalau yang menimpa keluarganya adalah keluarga yang terkena kerugian akibat dari kematian atau ketidakmampuan dan pengangguran si karyawan perusahaan tersebut. Nah, kalau melihat dari jenis-jenis kerugian potensial seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadinya seorang manajer itu harus selalu bisa mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang sudah diderita agar tidak terjadi lagi. Kemudian seorang manajer juga harus bisa mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi, sehingga kerugian-kerugian tersebut bisa dicegah agar tidak menimpa perusahaannya. Dan bisa juga menghadiri pertemuan-pertemuan antar manajer risiko secara tingkat regional, nasional, maupun internasional. Karena pasti ada sharing session yang bisa dijadikan pembelajaran oleh manajer. Daftar kerugian potensial tadi
bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Kemudian juga suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Karena ini kan cakupannya luas ya, jadi mungkin resikonya tidak langsung terjadi kepada perusahaan yang bersangkutan, tapi karena menimpa perusahaan-perusahaan lain yang mungkin juga ada aktivitas antara perusahaan tersebut dengan perusahaan si manajer ini. Yang ketiga, daftar kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Nah, ini tadi karena cakupannya dia luas, tidak hanya di perusahaan terkait saja, tapi untuk seluruh perusahaan. Sedangkan ini adalah daftar manfaat dari pembuatan daftar kerugian potensial bagi manajer risiko. Yang pertama adalah sebagai pengingat manajer risiko tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaannya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan bagaimana penanggulangan risikonya. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Nah, dalam metode mengidentifikasi risiko ada beberapa cara. Ada 9, kalau nggak salah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk menganalisa risiko. Melalui jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner dan diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang dinamika informasi khusus. Nah, daftar pertanyaannya juga dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun organisasi perusahaan. Metode kedua, menggunakan laporan keuangan. Dengan menganalisa neraca atau laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya, jadi bisa diketahui atau diidentifikasi semua harta kekayaan, utang piutang, dan berbagai informasi lainnya. Sehingga dapat dirangkai laporan-laporan tersebut, kemudian ditambah dengan mungkin forecasting anggaran keuangan, agar dapat menentukan bagaimana cara penanggulangan risiko. Yang ketiga, membuat flowchart aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Nah, dari sana kita jadi bisa mengetahui risiko yang dihadapi pada masing-masing tahapan dari aliran tersebut. Yang keempat, dengan inspeksi langsung di tempat. Artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan operasi atau aktivitas perusahaan. Jadi dari pengamatan itu, si manajer juga dapat belajar banyak mengenai kejadian-kejadian yang memang terjadi di lapangan, dan ini juga bermanfaat untuk merumuskan bagaimana upaya penanggulangan risiko. Yang kelima, mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian lain di perusahaan. Ada beberapa cara ya yang bisa ditempuh. Yang pertama mungkin langsung mengadakan kunjungan ke departemen lain tersebut untuk bisa menimbulkan rasa saling pengertian ya antara dua departemen. Jadi si manajer risiko ini juga bisa memahami secara lengkap sebenarnya apa aktivitas dari departemen-departemen tersebut, kemudian apa kerugian-kerugian potensial yang mereka hadapi, sehingga bisa dijadikan bahan untuk memilih bagaimana teknik pengelolaan yang dilaksanakan. Kemudian cara kedua, selain mendatangi tadi, juga bisa dengan memeriksa laporan-laporan atau monitoring terkait dengan departemen-departemen tersebut, sehingga juga bisa terlihat aktivitas-aktivitas yang dijalani dan risiko yang dihadapi.
Ini yang keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan atau perusahaan lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. Misalnya akuntan, atau penasehat hukum, atau konsultan manajemen, atau perusahaan sejenis lainnya. Mereka pasti akan sangat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensial. Yang ketujuh, melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Nah, dari analisa tersebut juga bisa diketahui adakah kemungkinan-kemungkinan risiko dari kontrak tersebut. Misalnya mungkin ada rekanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terdapat denda keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membuat dan menganalisa catatan atau statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang pernah diderita. Nah, dari catatan-catatan ini juga bisa dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya satu jenis risiko tertentu. Kemudian juga bisa dilihat dari catatan ini penyebabnya, lokasinya, jumlah dan variabel-variabel risiko lain yang perlu diperhitungkan dalam upaya penanggulangan risiko agar tidak terjadi lagi. Kemudian yang terakhir, mengadakan analisa lingkungan. Ini juga sangat perlu ya dilakukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko-risiko potensial. Nah, lingkungan dari perusahaan itu juga bermacam-macam. Mungkin kita bisa cari atau menganalisa dari sisi konsumen, atau dari sisi supplier, atau dari sisi pesaing, bahkan dari regulator terkait dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, seorang manajer tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, manajer ini bisa menugaskan kepada anak buahnya atau mungkin jika diperlukan menggunakan jasa dari pihak ketiga. Misalnya konsultan manajemen atau broker asuransi atau perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Penggunaan jasa pihak ketiga ini pastinya memiliki kelebihan juga kelemahan. Kelebihannya karena mereka itu umumnya sudah profesional ya di bidangnya, sehingga hasilnya nanti akan lebih lengkap dan lebih objektif. Nah, tapi kelemahannya biayanya tidak murah, bahkan relatif mahal. Jadi diperlukan persiapan untuk biaya jasa pihak ketiga. Nah, yang kedua, pengelolaan risiko berujung bisnis. Misalnya pihak ketiganya adalah pihak asuransi. Nah, biasanya mereka identifikasinya akan lebih diarahkan pada risiko potensial yang dapat dialihkan. Jadi sesuai dengan bidangnya. Jadi ketika dia mengidentifikasi risiko potensial untuk dapat dialihkan, ya pastikan dialihkannya ke pihak asuransi. Jadi ujung-ujungnya nanti akan berbisnis dengan mereka, gitu. Oke, itu tadi adalah materi manajemen risiko pertemuan keempat kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di ruang diskusi MyBest atau di WhatsApp grup manajemen risiko. Sampai ketemu di materi kelima. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.